itu mencari kembali. Jadi mencari kembali serpihan-serpihan yang hilang. Ya, gitu. Nah, penelitian itu apa? Ini ada beberapa pakar yang mendefinisikan Cooper dan Emory, kemudian ini yang kedua ini Umas Karan, yang ketiga ini Prof. Sulianto. Nah, yang 1 dan 2 ini biasa dipakai oleh perguruan-perguruan tinggi yang favorit ya, di Gajah Mada, kemudian di Undip itu pakainya biasanya ini Cooper, Emory atau dari Umas Karan gitu. Itu nah ini kalau Emory ini mendefinisikan penelitian merupakan kegiatan secara sistematik bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka memecahkan permasalahan. Jadi keywordnya, kata kuncinya kegiatan yang sistematis, kemudian menyediakan informasi, dan yang ketiga adalah memecahkan masalah. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau sekarang ya, Umas sekarang ini, usaha yang sistematis juga dan terorganisasi, meneliti suatu masalah spesifik yang memerlukan jawaban. Nah ini juga kegiatan yang sistematis untuk kemudian masalah yang spesifik dan memerlukan jawaban. Ini keywordnya, kata kuncinya. Nah, kemudian Pak Sulianto ini proses investigasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis atau teoritis yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, sebenarnya ketiga-tiganya ini ya intinya sama saja sih. Proses investigasi itu juga kegiatan yang sistematis atau usaha yang sistematis dan terorganisasi itu namanya proses investigasi ya. Kemudian tujuannya pasti bertujuan memecahkan masalah. Ini keywordnya juga memecahkan masalah ini. Cuman di sini dirinci menjadi masalah praktis atau teoritis. Dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Ini tambahannya ada metode ilmiah ini. Itu kira-kira pengertian penelitian ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada proses investigasi atau proses yang sistematis dan terorganisir untuk memecahkan masalah teoritis dan praktis menggunakan metode ilmiah. Nah, ciri-ciri metode ilmiah itu apa? Punya tujuan, kemudian logis, dapat direplikasi atau diulang ya, dapat diulang. Misalnya si A meneliti di luar negeri, itu bisa diulang di Indonesia. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian sistematis ya. Nah ini ciri-ciri metode ilmiah. Nah kemudian, nah ini kita sampai pada jenis-jenis penelitian ya. Sebentar. Kita sampai pada jenis-jenis penelitiannya. Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jenis-jenis penelitian ini dasar kembalinya berbagai apa? Lebak 8 lebih ini ya, tapi saya ringkes saja dari 8. Aspek yang pertama itu tujuan riset. Kemudian dilihat dari penggunaan hasil, kemudian dimensi waktu, dan dilihat dari pendekatannya, dilihat dari tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, kemudian dilihat dari pengendalian variabelnya, kemudian dilihat dari taraf penelitian, dan terakhir ini dilihat dari analisis data. Ya. Nah kita nanti akan bahas, tapi tidak semuanya, kira-kira yang penting saja ya, yang supaya kita ada titik tekan ya, titik tekan fokus. Yang pertama penelitian eksploratif
kemudian penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Apa itu? Penelitian eksploratif itu atau explorative research tujuannya mencari penjelasan mengenai sesuatu ya, suatu konsep atau permasalahan. Nah, jenis penelitian ini tidak memerlukan hipotesis, hanya mencari penjelasan saja, penjelasan secara detail. Contohnya seperti ini. Kenapa di bagian produksi itu biayanya selalu membengkak? Enggak tahu Bapak, dicari-cari. Nah, suatu perusahaan misalnya, di suatu perusahaan, itu didapati selama 3 bulan terakhir biaya produksinya itu selalu membengkak. Padahal sudah menghemat, kemudian sudah melakukan berbagai cara ya. Nah ini kan perlu ini ada masalah kan, ada masalah. Nah, kemudian di research dengan penelitian eksploratif. Gitu. Nah ini tidak memerlukan hipotesis. Nah ini hanya memerlukan penjelasan yang logis, sistematis, gitu ya. Apa, mengapa, bagaimana bisa seperti itu. Nah contoh lainnya lagi, diketahui ini dari Januari sampai Maret ini penjualan cenderung stuck dan menurun. Padahal iklan-iklan promosi sudah dilakukan sangat gencar. Nah itu kenapa? Kenapa? Bagaimana? Mengapa bisa demikian? Apa yang menyebabkan? Jadi apa, mengapa, bagaimana? Gitu ya. Itu untuk memecahkan masalahnya ini. Itu hanya mengeksplorasi ya. Kemudian yang kedua itu development research atau penelitian pengembangan. Masih terlihat ini jenis-jenis penelitiannya? Masih tidak? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Kemudian penelitian pengembangan, development research. Itu bertujuan mengembangkan atau bisa juga memperluas hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya. Jadi ada penelitian yang sudah dilakukan baik di Indonesia misalnya ya, ataupun di luar negeri. Nah ini melibatkan hanya 2 variabel saja yang diteliti. Nah, kemudian kita gali lagi dan diekspansi ya, diekstensi, diperluas menjadi 5 variabel dan seterusnya. Ini pengembangan ya. Kemudian penelitian verifikatif research. Tujuannya untuk menguji kembali suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini ya, eksploratif ini bisa memperkuat atau malah menggugurkan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya di luar negeri itu faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi ada 5 itu ya. Nah, itu semuanya berpengaruh positif, signifikan terhadap korupsi. Artinya apa? Faktor-faktor 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau itu naik berarti korupsinya naik. Nah diuji di Indonesia kelima faktor itu. Nah ternyata di sini yang berpengaruh itu cuman 2, yang 3 tidak berpengaruh gitu. Nah ini kan verifikasi kembali, gitu ya. Jadi penelitian verifikatif itu menguji kembali hasil penelitian sebelumnya, misalnya seperti itu. Bisa memperkuat tadi ya yang sama-sama berpengaruh itu kan berarti memperkuat. Nah yang tidak berpengaruh tadi ya 3 variabel yang tidak berpengaruh berarti kan menggugurkan hasil penelitian sebelumnya. Kalau sebelumnya pengaruhnya positif, lah ini nyatanya nggak berpengaruh. Nah, gitu. Kemudian yang keempat itu applied research, penelitian terapan. Nah, applied research itu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis di lapangan. Jadi hampir-hampir sama dengan eksploratif tadi ya, gitu ya, hampir sama di eksploratif.
Nah, kemudian yang kelima, ini penelitian dasar, penelitian murni atau dasar. Jadi atau basic research ya, basic research. Ini dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Penelitian dasar ini ya. Oke, selanjutnya adalah apa tadi? Penelitian dengan pendekatan deduktif dan induktif ya. Tadi kalau pendekatan dari aspek penggunaan hasil itu ada penelitian murni atau penelitian dasar. Kalau berdasarkan aspek pendekatan itu ada deduktif dan induktif. Nah, kalau penelitian deduktif itu mendasarkan pada teori untuk menyusun hipotesis, kemudian mengambil data dan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi terhadap teori. Ini deduktif ya. Ya nanti yang dilakukan biasanya di skripsi-skripsi, tesis, S2 atau S3 disertasi itu biasanya yang deduktif ini. Nah, penelitian yang induktif itu dilakukan berdasarkan pada berapa kali pengujian untuk mendapatkan pola keteraturan dan dirumuskan hipotesis tentatif. Kemudian diperoleh pernyataan secara umum. Nah, ini bisa diakui sebagai teori. Ya. Oke, itu kalau berdasarkan pendekatannya. Kemudian, nah ini yang penting ini. Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya. Dilihat dari tingkat eksplanasinya. Nah, ini ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, ada penelitian asosiatif. Nah, apa itu descriptive research atau penelitian deskriptif itu? Dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, kalau penelitian komparatif apa? Ya membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel bebas maupun sampel berpasangan. Itu kalau komparatif. Nah, ini kalau Anda paham uji statistik, alat uji statistik, itu dulu ada independent t-test dan parity test ya. Itu kalau membandingkan dua sampel ya, sampel independen dan sampel berpasangan. Kalau 3 atau lebih itu pakai ANOVA. Nah ini fungsinya kalau Anda paham statistik, mengambil metodologi ini jadi nyambung. Gitu ya. Ini penelitian komparatif atau comparative research ini tujuannya memang membandingkan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian asosiatif atau associative research. Ini tujuannya apa? Menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kalau hanya menganalisis hubungan, maka disebut penelitian korelasional. Kalau tujuannya itu menganalisis pengaruh antar variabel, maka disebut penelitian kausal. Nah, biasanya jenis riset di skripsi-skripsi di mahasiswa itu, ini yang penelitian asosiatif dan jenisnya adalah causal research. Ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel. Jadi pengaruh antar variabel independen terhadap independen. Ini biasanya yang ini ya. Kemudian selanjutnya apa ya? Nah, ini ada penelitian kualitatif dan kuantitatif tadi ya. Kalau kualitatif research itu penelitian yang didasarkan pada data kualitatif. Apa maksud data kualitatif itu? Data yang bukan berbentuk angka, namun hanya pernyataan atau kalimat. Itu ya. Jadi jenisnya macam-macam kualitatif research itu. Kalau di Indonesia itu universitas yang menjadi panutan atau mandegani ya, mandegani. Mandegani paham enggak? Mandegani. Halo? Halo, masih connect? Masih, Pak. Masih, Pak.
Mandegani ngerti ora Mandegani? Mandegani tahu? Pionir. Menggunakan kayu, Pak. Ya? Ah, Yang atau pemimpinnya kualitas adalah Universitas Brawijaya. Jadi Anda kalau kuliah di Unibrau itu nanti akan ketemu judul-judul aneh gitu. Nah, itulah qualitative research. Kenapa aneh? Ya aneh menurut kita karena kita kan selama ini terbiasa dengan penelitian-penelitian kuantitatif sehingga melihat penelitian kualitatif itu oh kok gitu ya gitu. Contohnya apa misalnya? Akuntansi jadi penganggaran atau ya penganggaran di suku Tengger di Jawa Timur gitu ya. Atau akuntansi zaman Majapahit. Nah, jejal. Kalau kayak gitu ya. Nah, gitu-gitu itu. Jadi ada di kualitatif pun ada berbagai macam mazhab ya. Ada yang fenomenologi, ada yang postmodernism gitu, ada yang critical review dan seterusnya. Terus terang saja saya hanya tahu kulit-kulitnya saja. Artinya ya paling sebatas mazhab-mazhabnya itu ya gitu. Tapi saya tidak paham ya, tidak paham kualitatif research secara detail gitu. Karena saya versinya atau mazhab saya itu quantitative research. Nah, apa itu penelitian quantitative research? Itu penelitian yang mendasarkan pada data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Ya, yang menjadi narasi utama itu ya kuantitatif gitu ya. Itu kira-kira ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas, Mbak? Ana pitakonan apa ora? belum ada, Pak. Terima Belum kasih ya. sudah, Pak, pertanyaannya, Jadi Pak. ya intinya itu sih jenis-jenis penelitian apa wae, pengkategorian itu ya. Jadi sekedar tahu saja. Ini belum masuk ke materi inti yang tadi ya mereview jurnal kepenugasan tadi. Karena ini hanya baru dasar-dasar penelitian bisnis. Kita coba untuk ini yang penugasan itu kita evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian bisnis. Apa saja? Nah, bidang akuntansi dan keuangan itu biasanya ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik. Nah, kemudian ada lagi pemasaran, ada SDM, ada operasional. Nah, yang merah ini, yang saya blok merah ini, Anda tentukan nanti mau yang mana, mau fokusnya auditing, akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan. Yang tadi faktor-faktor yang mengaruhi opini audit going concern itu berarti kan dia fokusnya di auditing. Ya. Nah ini Anda tentukan nanti ketika bikin template awal bimbingan itu ditentukan apa Anda akan di mana posisinya, apa di perpajakan, apa di auditing atau di publik gitu ya. Nah, oke, ini ruang lingkupnya. Kemudian tujuan penelitian bisnis apa? Memecahkan masalah bisnis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tujuannya. Ya. Kemudian selanjutnya integritas. Nah, ini perlu ini. Coba dibaca ya. Jangan sampai Anda melakukan ini. Jadi ngutip yang pertama ya plagiarisme itu ngutip pendapat orang, pendapat peneliti lain, tidak dicantumkan namanya, tidak disitasi. Jadi seolah-olah Anda itu yang Anda tulis itu tulisannya sendiri, padahal gue di ngopi dari tulisan orang lain.
gitu ya. Itu plagiarisme. Kalau fabrikasi ini berkaitan dengan data. Nah, data yang dikumpulkan itu Anda karang semua. Baik itu 1, 2, atau semua variabel. Anda karang itu nama sih. Jadi datanya ora ono terus sampean gak repot, akhirnya apa dikarang wae. Nah, ini juga jangan gitu ya fabrikasi. Kemudian yang ketiga, falsifikasi. Jadi datanya ini wis ono, diambil beneran dari sumbernya diambil. Nah, setelah ada kemudian di-run pakai alat tes. Ternyata hasil output statistiknya atau output SPSS-nya misalnya begitu ya, tidak satupun hipotesis diterima, ditolak semua. Nah, Anda bingung, maduh piye iki yo, kok nek ujian kok ketolak kabeh hipotesis. Akhirnya 1 atau 2 variabel dimodifikasi datanya. Nah, itu biar ada yang diterima gitu. Nah, akhirnya Anda melakukan falsifikasi ini. Ngarang data agar sesuai dengan keinginan. Mau hipotesis men ono sing ditampa lah ora ketang siji apa loro. Nah, kemudian yang keempat ini ghosting ya. Nah, ini yang parah ini. Ghosting. Sampean gak kangelan, gak mikir, gak golek data, gak nulis. Akhirnya apa? Pakai jasa pembuatan skripsi. Dan ini banyak jasa-jasa pembuatan skripsi. Sing bayar. Anda terima jadi. Jadi barang wis dadi, proposal dadi digawe, skripsi dadi digaweke diuji. Anda kalau diuji tidak bisa menjelaskan dengan baik. Karena apa yang buat bukan Anda sendiri. Itu nanti terdeteksi. Terdeteksi ketika harus gitu ya. Ini ada yang ditanyakan ini. Pak izin bertanya, Pak. Bentar ya, bentar. Ini ada kelotekan nih. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, kenapa kalau skripsi itu jarang ada sumber dari media, Pak? Terima kasih. Ada media dalam arti saya, Pak. Oh iya, piye Cak Nun gimana? Dari media atau berita gitu, Pak. Kenapa harus berdasarkan dari buku? Terima kasih, Pak. Ya boleh saja dong. Ya tergantung sing gawe arep tampilan data dari media apa tidak. Nah, sisinya itu yang bisa dari skripsi itu bisa temanya atau judulnya itu misal ya tentang tax avoidance. Paham ya tax avoidance? Tax avoidance pernah dengar Mas? Mas Ainun? Terkait pajak bukan ya, Pak? Nah, penghindaran pajak. Pernah ya? Pernah dengar. Nah, Kenapa? Anda bisa menampilkan data-data dari temuan-temuan pajak yang itu dimuat di koran. Nah, nanti juga ada caranya mensitasi dari majalah atau koran dari sumber internet itu juga ada cara mensitasinya.
Kemudian ada lagi manajemen laba. Y-nya itu manajemen laba. Variable dependennya itu manajemen laba. Nah, ketika manajemen laba itu kan ada berita-berita dari sumber koran atau majalah itu yang kasus-kasus jadi manipulasi laba. Pernah dengar? Misalnya laba Garuda dimanipulasi, mau sing rugi jadi laba atau labanya diperkecil gitu. Itu manajemen laba. Itu ada kasus-kasusnya di media baik koran maupun skripsi. Tinggal disitasi saja di latar belakang. Disitasi atau majalah gitu. Kemudian ada lagi skripsinya mengenai atau saya ya disertasi saya itu mengenai korupsi. Nah, korupsi kan up to date itu. Tinggal ngutip aja korupsi-korupsi kepala daerah di Indonesia selama tahun berapa sampai berapa itu ada semua di koran, disitasi juga saya citasi itu. Dan itu masuk ke internasional jurnal juga, bisa masuk ke jurnal yang dalam negeri, bisa masuk ke internasional jurnal. Itu Mas, tergantung temanya. Siap, terima kasih Pak. Ya, lainnya lagi yang namanya Pak. Siapa takon? Mas Huda? Ya, takon orang. Sebenarnya Pak. Ya, kamera. Nah, dikatakan apa namanya plagiarisme itu tuh gimana sih Pak maksudnya? Kalau misal kita ambil di web, misal di internet itu tuh apakah langsung terdeteksi plagiat atau boleh nggak kita ubah dikit-dikit biar nggak muncul terdeteksi plagiat gitu? ya plagiarisme itu kalau ngutip pendapat orang lain dijadikan seolah-olah pendapat kita. Jadi tidak dicantumkan. Misalnya Ainun Najib melakukan penelitian dan dia di penelitian itu di jurnal, misalnya dimuat di jurnal ya, itu ada pernyataan bla 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 gitu ya, ada satu paragraf punya Mas Ainun Najib gitu, atau beberapa kalimat gitu, yang itu yang menyatakan sebetulnya Mas Ainun Najib, tulisan Mas Ainun Najib gitu. Jadi Mas Ainun Najib itu melakukan penelitian kemudian dimuat di jurnal, ya kan sudah publish itu misalnya terindeks Sinta atau di luar negeri misalnya seperti itu. Kemudian Mbak Elisa ini tulisannya Mas Ainun ini 2 kalimat atau banyak paragraf itu dicomot, di copy, di paste, di copy kemudian dipindah nengone tulisanmu tanpa menyebutkan bahwa itu tulisannya Mas Ainun Najib. Itu namanya plagiarisme. Gitu ya. Nah, ada cek plagiarisme itu dengan Turnitin. Sampai seberapa besar kita tulisan kita itu yang sama dengan orang lain gitu, ada alatnya itu ya Mbak ya. Nah, beruntunglah kita di Unikal ini belum ada menerapkan bahwa skripsi mahasiswa harus dicek plagiarismenya. Kalau ada, waduh lah, kapiran gue. Bisa ditolak kabeh Mas. 70%, 80% plagiarisme, waduh selalu sih itu deh. Ada standar minimalnya ya, kalau di jurnal-jurnal internasional itu kisaran 10-15% kayaknya itu ya. Kalau lebih dari itu di reject, ditolak, suruh perbaiki. Kalau di Undip itu disertasi sepertinya 25% itu. Dicek Turnitin. Jadi disertasi kita, skripsi kita itu diminta sama dosbingnya. Nah setelah itu kemudian dimasukkan ke alat Turnitin itu namanya, software. Nanti dia jalan sendiri, di scan itu. Nah, sampai bab 1 sampai bab terakhir.
Nanti di sana muncul berapa persen tulisan kita sama dengan orang lain. Kalau lebih ya dari mana ya? Itu Mbak Eliza. Iya Pak, berarti kalau Yang penting, kalau di Unikal tuh standarnya berapa Pak? Kalau ya ini belum ada karena oh ya nanti dalam pembimbingan itu kan ketahuan ya. Mosok orang ngutip pendapat wong ya iki mesti ngawur gitu. Citasi dan nanti kita ya semuanya ini mahasiswa akuntansi wajib menggunakan aplikasi Mendeley dalam mencitasi ya aplikasi Mendeley dan itu sudah ada di buku petunjuk teknis skripsi di YouTube tutorialnya ada. Jadi saya tidak akan mengajari bagaimana aplikasi Mendeley bekerja ya, tapi Anda bisa lihat di YouTube, di macam-macam lah gitu. Intinya begini, aplikasi Mendeley itu digunakan untuk manajemen referensi, citasi, dan daftar pustaka. Sehingga apa? Daftar pustaka nanti tidak ditulis secara manual, tapi kalau menggunakan Palwas itu daftar dan nulis. Sistem ya itu juga tinggal diklik jadi. Nah yang agak ribet pertama itu memasukkan referensi-referensi yang kita pakai dimasukkan ke Mendeley. Cara menuki Mendeley butuh input. Mendeley menjalan desaini bensin. Nah, bensinnya apa ya? Artikel-artikel yang akan kita citasi itu daftar pustaka kita itu dimasukkan ke Mendeley semua dulu. Tulis kalau kita bikin proposal dipanggil saja, disitasi klik, namanya sudah ada, tahunnya, kemudian di bawahnya itu daftar pustakanya sudah nulis sendiri. Dan tidak mungkin keliru, karena by system ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. berarti kita itu boleh ngutip di mana, misal di Google, di internet kayak gitu, asalkan mencantumkan di daftar pustakanya ya Pak ya, nggak ada. Iya, gitu, boleh aja. Dan penelitian-penelitian luar negeri ya tidak bisa kita tidak ngutip itu. Kan sudah banyak yang meneliti masalah, misalnya tadi manajemen laba, kemudian tax avoidance, korupsi, ya sudah ratusan, mungkin ribuan orang meneliti itu. Nah, kita kutip. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri ya? Kita banyak membaca. Banyak membaca, kalau sudah banyak referensinya kan kita di kepala kita penuh ya, penuh dengan bacaan-bacaan, nanti untuk menuangkan ke tulisan kan jadi mengalir gitu. Ya sing karo dipraktekke bae ya, dipraktekke. Saiki diangen-ngen tok ya. Mbak siapa nih Eliza Azhara ngangen-ngangen Mas Ainun Najib ya. Dingen tok. Dipraktekke ya. Cak Nun kapan dilamare? Arep lamar kapan Cak Nun? Aku iki jane iki seneng ketemu darat lho artine. Ketemu darat ki iso dongeng, iso ya wis dongeng mrono-mrono lah ya gitu. Enak bahas pelajaran tok kan nyebeli to. Apa wis ngono, ya ngono-ngono kuwi lah. Nah, kalau bisa ketemu kan iso cerita kemana-mana gitu. Gitu ya. Mbak Eliza bisa menanyakan Mas Huda atau Mas Ainun, kapan arep mbok lamar?
Iki sebagian sudah pada berkeluarga apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, harus Belum, disegerakan. tapi punya keluarga, Pak. Oh gitu ya. Sudah pada bekerja ini yang reguler 2 biasanya. Sudah belum? Pak. Rata-rata sudah. Jeffrey di mana Jeffrey? Di SMK Ma'arif Enotrito, Pak. Nah, Nek Mas Ainun di mana? Akhirnya, Pak. Di? Ojek online. Oh iya, oke. Itu Mas Iya. Huda di mana Mas Huda? Di kantor notaris, Pak. Di notaris ya. Notaris mana? Iya. Notaris Alfi, Wonopringgo, Pak. Oh iya, ya. Ya wis harus disegerakan kan, ngopo disui-sui ya. Kalau ada bangunnya nggak apa-apa, Pak. Apa? Yang penting ada uang. Kalau nikah butuh uang, Pak. Ya nanti rezeki itu kan datang sambil menikah, nanti kan dilala diparingi peningkatan gitu ya. Coba di keluarga ya. Apapun pekerjaannya ya, yang penting halal gitu ya Mas Huda ya. Mas Ainun ya, nggak apa-apa, yang penting halal. Kalau duitnya akeh, siapa sing crazy rich dari Medan itu? Dicekal polisi. Nah, dicekal polisi, duitnya dibekukan semua. Ngopo atau pacarnya ya semaput. Mau nih. Tadi sempat saya lihat tadi ya di selebritas apa ya. Waktu belum ketangkap itu. Mobilnya Masya Allah, mobil sport, mobil ini itu punya semua. Terus apa menaik tas itu, sepatu gitu. Sepatu aku si jiwa rantai-rantai, pirang-pirang tahun. Sepatu jejer-jejer gane puluhan atau ratusan juta ya, tas juga. Sekarang disikat semua, dibekukan semua. Gitu ya. Nah, ini kelas kan sajane iso ndongeng kuwi ya, pernah. Ya niki ya iso, tapi nek dongeng iki ora bertatap muka gitu ndongeng komputer. Aku ndongeng ngadep komputer. Ora mudeng. Nah, ini produk ini menghasilkan produk. Dadah. Kele dadah. Dadah, Pak. Nah, ini sama-sama gundul ini. Kayak dadah. Nah, itu dadah kayak. Dadah. Ya. Apa mau tekan 3 ya? Ya. Aduh, ini kan. Sama Indraken. Oh, Draken ya. Sama Dani Salmanan juga, Pak. Iya. Ya, poin pentingnya sebetulnya itu rezeki itu nanti berjalannya waktu pasti datang ya. Cuma nek kadang-kadang rezeki ora beres gitu ya cepet hilang gitu aja. Dulu saya nggak kepikiran ya, dulu itu menikah ditompo kerja pertama ya, gaji 195.000. Rumahnya ngontrak. Nah, dan nggak nyangka sekarang bisa seperti sekarang ini. Oke ya, gitu. Iki tekan jam piro? Itu kan jam 10 atau jam 11? Arep tekan jam piro, Mas? Jam piro, Mas Jeffrey? Arep tekan jam piro ki? Manut, Pak. Jam 11, Bu. Kelenger kabeh. Untuk absen di zakat sampai sekarang belum bisa.
Oh ya, ya kuwi manual nanti tak panggil bae wis. Oke. Tekan jam 12 gelem 11. Saya ini lagi mantau ini di CCTV. Mantau lagi ngoven gabah. Ngoven gabah. Tuh kan, coba lihat nih. Kelihatan ora? Ora ketok ya. Gak kelihatan. Duduk sambil mantau di gudang ya. Di gudang, di luar gudang ada gabah masuk. Oke ya. Ini saya mengajar juga sambil mantau barang datang, kayak mandorku ngatur orang. Iki Mbak Jessica, lho iki sing kuliah wong loro iki malam. Salsabila. Oke ya, ini piye? Diteruske apa tak presensi sik? Presensi sik ya. Dia mungkin nampilin dulu Pak. Tak absensi. Ki mangkat kabeh ora? Lho malah wong 29 iki sapa wae? Ning kene Gur wong 17. Kedobelan siji iki. Jessica ada? Hadir, Pak. Endi ki? Hadir, Pak. Oh iya. Salsabila? Hadir, Pak. Ana Zulfania? Waduh, sebentar. Ini kok error iki, keliru Bu ya. Kok ora iso iki? Aduh, ini nggak bisa ya. Sistemnya kok nggak bisa ini. Belum stabil Pak, masih pengembangan zakatnya. Tak lihat aja ya. Bentar. Atau mungkin karena hari libur Pak, jadi nggak bisa diakses. Ini kelihatan enggak? Aduh, bentar. Kelihatan? Kelihatan Pak. Nah ini mestinya saya klik di sini ya. Coba ini. Ini kan sudah diganti Sabtu ini toh. Dari Jumat sudah ngales Sabtu. Ini saya klik. Oh ini bisa ini. Nah bisa. Saya mau kok iso. Jessica masuk ya. Ana Zulfania ada. Tadi hadir Pak, tapi terkena sinyal hujan dan mati lampu katanya. Reni Mustika ada. Hadir, Pak. Reni hadir. Akul Kutsi ada. Hadir Pak, hadir. Jessica Farah. Hadir, Pak. Indita Puspa. Hadir, Pak. Nurulaili. Hadir, Pak. Ratna Alfianingrum. Ratna. Mbak karena hadir Pak katanya Pak. Di selanjutnya Ada saudara yang meninggal. Ya. Firman Aditya. Hadir Pak. Arisma. Hadir, Pak. Gustiana. Hadir, Pak. Yundi Alfaisa. Hadir, Pak. Andrew. Pana. Hadir Pak. Hadir Pak. Agres Wijanarko. Hadir Pak. Hafizman.
Hadir. Adifa, Hadir, Pak. Ainun-Natsib, Ade, Rizky Dwi, Hadir, Pak. Rizka Febriani, Hadir, Pak. Fahila, Pak. Afrahul Huda, ada tadi ya. Safela Bonita, Hadir, Pak. Jeffrey Maulana, ada ya. Elisa Salzila, Hadir, Pak. Ahmad Riza, ada. Hadir, Pak. Devi, ada. Ada ya Devi ya. Simpan ini. Oh, apa kelewat jamnya ya? Coba yang ini. Oh, ini bisa. Coba yang ini. Kok ini di luar hari dan edit presensi mahasiswa tidak bisa dilakukan. Coba ini ke sini lagi. Raiso. Bingung itu iki. Kok Raiso iki? Iki hadir. Sudah. Udah ya ini ya, sudah presensi semua ya, sudah. Sudah masuk. Oke. Kembali ke tadi. Mana ini? Sekarang yang kedua, materi 2 ya. Dilanjut apa sudah? Halo? Mas Jeffrey? Diteruskan apa orang? Mbak Rizka. Gimana teman-teman? Mau lanjut atau gimana? Coba tugas kelasnya ini sudah ya. Mungkin bisa sampai jam 9 Pak. Ya, ini saya lihat tugasnya. Nah ini belum menyerahkan ini. Aklul Kutsi, Jessica, Ratna Alfia, Rizky Dwi Yuniarti, Salsabila Firdaus. Belum menyerahkan, Mbak, Mas. Ini kelihatan enggak di sini? Kelihatan Pak. Nah ini belum menyerahkan. Kalau sudah menyerahkan ini yang di sini diserahkan. Nah ini kan sudah diserahkan. Maaf, Pak. Gimana? Itu tadi dari kelompokku. Lah itu aku perwalian ngumpulin. Jadi mereka nggak ngumpulin tapi perwakilan dari aku. Ya dikumpulin aja semua ini ke sini. Oh, berarti Walaupun per orang tugasnya ngumpulin ya, Pak? Ya. Oke. Sama nggak Siap, apa-apa. makasih, Pak. Coba lihat punya Mbah Nun ini ya. Semen ya. Kelompok 4. Jeffrey, Ainun, Afroluda, Fana, Wijanarko. Winarko apa Wijanarko? Nah.
tugas yang pertama ini sebetulnya mereview jurnal. Ini sebagai bekal nanti kita membuat template ya. Template yang saya tunjukkan tadi mana ya template-nya. Nah ini. Sebagai bekal nanti ini membuat seperti ini. Jadi langkah awal itu mereview jurnal yang barusan tadi mana sih? Nah ini ya, review. Coba ini. Nah, ini judulnya apa? Faktor dalam diri. Nah ini temanya mengenai audit ya, jurnal akuntansi dan auditing Indonesia. Nah ini benar ini, nanti kalau diklik sudah muncul, coba ya. Ini nanti sudah muncul, diklik ya, muncul artikelnya ini. Proses. Nah ini ya. Jadi kalau diklik itu muncul laman jurnalnya ini, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, kemudian muncul ini judulnya, penulis dan abstrak ya, muncul seperti ini. Ini Sinta 2, ya sudah benar ya. Nah, mana yang keliru ini? Nah, ini kan, ini Sinta 2 sudah benar. Ini yang keliru adalah tahunnya, Mas, Mbak. Ini kan tahun lama ya, 2010 ya, 2010. Nah, usahakan 5 tahun dari sekarang. Berarti kalau mundur 2021, 20, 19, 18, 17 ya. 17, 18, 19, 20, 21. Atau bahkan 22, 2022 ya. Ini artikelnya yang ini nulisnya sudah benar, cuman ini tahunnya cari yang tahun-tahun 5 tahun terakhir, tahun-tahun terbaru ya. Nah ini masalahnya ini belum betul ini masalahnya. Nanti karena apa? Belum mendapatkan atau belum saya jelaskan bab selanjutnya itu masalah penelitian. Nah bab selanjutnya kan ini. Ya. Kelihatan ini? Halo? Halo? Ya, nanti kalau sudah saya jelaskan ini, itu diperbaiki ya. Kan belum sampai sini ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan penelitian ini juga belum. Tujuan pertanyaan. Ya, nanti ini yang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, teori-teorinya nanti diperbaiki sambil setelah sampai pada bab ini ya. Nah, teori ini kan, teorinya apa yang dipakai. Nah, ini variabel penelitiannya apa? Nah, ini ada independensi, pengalaman, do professional care. Nah, ini betul ini sudah ya. Ini betul variabel penelitian. Kemudian model penelitian. Nah, model penelitiannya seperti ini dan gambar, Mas. Jadi ini sebenarnya kan bisa digambar. X1, X2, X3, X4 ya apa. Berarti ini independensi, pengalaman X1-nya, X2 pengalaman audit, pengalaman, X3-nya do professional care, akuntabilitas, etika bisnis, terus digambar. Kerangka penelitiannya itu digambar di sini. Nah ini hipotesisnya masih salah ini. Masih salah. Nah ini simpulan harusnya masukkan ke sini. Di dalam tabel ini ya. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini 2008. Ya, ini udah bener nih, terindeks Sinta, terus ini bener. Tahunnya ini loh, Mas, ya, golek sing 5 tahun terakhir ya. Ini masalahnya masih belum benar. Ini. Anda ininya dibenerin dulu ya, cari yang 5 tahun terakhir ya. Terus ininya juga ya ganti semua kan, enggak apa-apa. Nanti di lagi. Terus ini 2017 masuk Mas ya. Cinta 2. Akuntansi dan Auditing Indonesia. Nah, kok ini?
Ini coba ini keliru ini Pak. Coba. Niku dari Sinta Pak, sama Pak. Ya. Anda carinya jangan di ProQuest gini Mas. Jangan di ProQuest ya. Anda carinya di jurnalnya ini. Nah ini. Anda carinya di sini. Kayak tadi itu. Sehingga nanti muncul Nah, gini loh Mas. Nah, nanti muncul kayak gini, gitu ya. Nah, ini dibetulkan ya. Ininya tahunnya sudah benar ini 2017 kan, ini sudah benar. Berarti tadi yang keliru ini ya, ini diganti nih yang ini. Ganti. Yang lain-lainnya sama juga ya. Ini kalau masih tidak 5 tahun ke bawah diganti. Ini betul, ini sumbernya ada yang keliru ini. Nah ini satu-satu harusnya bagaimana pengaruh efektivitas dan dewan komisaris terhadap ini satu-satu. Nah teorinya agensi teori. Nah agensi teori nanti dibetulkan kalau sudah pelajaran sampai ini ya, nggak apa-apa. Ini variabel penelitian. Nah, ya benar model penelitiannya ini gambar ya. Ini benar model 1 gini, model 2 gini, terus nanti digambar kerangkanya, kerangka penelitian. Nah, hipotesisnya benar gini nulisnya ya. Benar ini. Ini sudah benar, kayak gini. Kok ada ini sih? Oke ya. Oke Mas, iki yang kedua, terus iki 2009 ini ganti ya. Iki ora kena juga apa iki malah ruwet iki. Ini malah ruwet ini. Usahakan terindeks Sinta 1 sampai Sinta 3 atau Sinta 4 ya. Nah, di buku panduan teknis skripsi itu sudah lengkap. Ini malah salah ini. Ini salah ya. Variabel penelitiannya itu apa? Nah, ini benar ini sudah hipotesisnya. Nah, kalau ini cuman ini tahunnya benar enggak ini? Nah, 2009 ganti ya, Mas. Ganti. Ini 2010 ganti. Ganti juga. Internasional 2014 ganti ya. Nah, ini kok terindeks Sinta dari jurnal internasional ya, Mas? Ngerti toh caranya golek ning jurnal internasional, Mas? Halo? Niku saya cari di Sinta, nah ada jurnal internasional, tak klik gitu Pak. Jurnal internasional ini dicari desain direct ini ya. Ketik sain direct. Ini misalnya apa di sini? Apa ngomong kayak mau? Apa Y-nya apa tadi? Y-nya. Apa? Ngomong apa anu nih? Tentang auditing Pak, topiknya Pak. Lah yo Y-nya apa Y-nya? Kualitas audit. Atau apa? Temanya harus seragam ke kualitas audit ya kualitas audit semua. V audit gitu ya. Ya. Usahakan temanya sama, Mas. Nah, kita
Namanya edit Pak, tapi untuk Y dan X-nya belum Nah, ditampilkan. Anda Y-nya usahakan sama biar nanti gampang mereviewnya. Misalnya ya ini audit ya, apa ini? Baca air manajemen yang avoidance. Nah, misalnya tax avoidance, tax evasion and tax avoidance. Ini baru kan? Corporate tax avoidance, tax avoidance, tax avoidance gitu loh. Nah, apa meneh? Nah, ini misalnya COVID-19 impact on digital company stock return. Ya kan, baru ini kan. Jadi stock return. Jadi return saham. Jadi dampak COVID ini terhadap return saham pada perusahaan digital ya, pada perusahaan digital. Ini. Risk reporting and stock return. Ini baru-baru. Nah gitu. Gitu ya Mas. Misalnya ini full text access ini berarti nggak usah beli. Kadang kalau kita mencetnya yang kadang-kadang disuruh beli. Misalnya ini ya. Nah ini disuruh beli ini. Nah, ya kan? Purchase PDF ini disuruh beli. Caranya mendapat gratisan sudah tahu belum? Mas Ainul. Nah, kalau jual di luar negeri, kalau sudah masuk ke ini ya, ada judul, ada abstraknya gitu ya. Ini misalnya ini kan desain direct, ini di copy aja. Copy, terus masuk ke Skyhub. Nah, Skyhub ini ya. Skyhub, ini Skyhub sini. Dicoba-coba aja nanti yang bisa yang mana. Misalnya ini ya, klik. Kok ini, coba. Tadi di paste di sini. Open. Kalau tidak bisa ini ya. Kita cari yang lain. Skyhub yang ini coba. Nah ini di copy paste tadi, dibuka. Enggak jalan ya. Enggak diulang ya, tak ulang. Skyhub. Nah ini dicoba-coba yang ini, mana yang bisa gitu ya. Coba ini lagi. Nah ini tadi. Artikelnya mana tadi ya? Nah ini ya. Di copy ininya.
Coba ke sini. Nggak bisa. Coba lain lagi. Oke, masih nggak connect ini ya. Nah ini Skyhub ini karena gratisan ya. Kadang-kadang nah ini masih keluar-keluar ini, masih proses. Nah intinya begini semuanya. Nah ini. Nah, nggak bisa ini. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Intinya begini, ini yang artikel dari luar, caranya tadi di Skyhub tadi dibuka. Ada kadang-kadang Skyhub itu sok error gitu, tapi kadang-kadang ada yang bisa. Nah, bisa pun itu kadang-kadang maksimal nggak nyampe 10, nanti hari lain dicoba lagi begitu. Nah, intinya kita kreatif mencoba-coba gitu aja sih intinya. Nah, dicoba-coba kalau bisa ya. Saya seringnya itu tadi buka lewat Skyhub tadi. Itu ya. Ada pertanyaan? Halo? Tadi yang artikel-artikel tadi jurnalnya diperbaiki ya, dari 5 tahun ke bawah. Kemudian yang dari jurnal luar negeri, carinya tadi dari Science Direct atau dari Emerald ya. Ini Emerald. Dari sini juga bisa. Nah ini Emerald ini ya. Ini misalnya tax avoidance. Nah ini kan tadi tax avoidance. Nah ini tinggal diklik PDF-nya. Ini dari Emerald. Ini tahun 2002 ya. The effect of business ethics and governance score on tax avoidance Europe perspective. Ini diklik di sini ya, tinggal diklik. Oke ya. Kalau nggak bisa tadi dibuka di Skyhub. Nah, harus kreatif, dicoba-coba. Tax avoidance in banking institution. Nah, ini tax avoidance banyak banget ini. Ya, tahun 2002 semua ini ya. Banyak ini. Oke, kira-kira seperti itu pengantar dari saya ya. Tadi diperbaiki, nanti pengirimannya tadi dibatalkan, terus nanti diperbaiki, terus dikirim kembali, ya. Gitu ya. Iya, Pak. Kalau dari luar negeri, dari Science Direct, dari Emerald, dari EBSCO, dari ProQuest, dan itu juga. Dibaca-baca yang petunjuk skripsi itu ada semua acaranya, ya. Gitu ya, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atensinya. Ya, sudah jam 9. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Pak.